ketua. Mas, jadi Mas Hafid nggak mau 2 periode nih? Janganlah. Oke. Soalnya mau lulus juga kan. Gantian Betul. sama yang lain. Iya, jadi teman-teman, Mas Hafid ini merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Biologi di periode yang sebelumnya, tapi karena kami sudah ada pemilihan dan ketua barunya, alhamdulillah saya diamanahi untuk menjadi calon ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Biologi. Plus dulu. Tepuk tangan online ya teman-teman. Oke. Ini suara apa ya teman-teman? Oke. Nah, kita kan udah tahu nih HMPS itu apa secara definisi. Ahmad, Fauzan, mungkin bisa dimatiin dulu ya mic-nya sebentar. Sorry, Utami, Rizkia. Oke. Nah, lanjut nih Mas, kita kan udah tahu tuh tadi definisi HMPS itu sendiri itu apa. Nah, di HMPS itu ada apa aja sih gitu? Mungkin kita bahas dari visi misi dulu ya. Oke, boleh. Boleh kan? Jadi visi misi HMPS biologi itu visinya itu berakhlak, disiplin, dan berprestasi. Mungkin ke slide selanjutnya teman. Ya. Kenapa kita pentingkan jadi kenapa kita pentingkan visinya berakhlak, disiplin, dan berprestasi? Karena kalau misalnya kita tidak mempunyai akhlak terlebih dahulu, kita percuma ada prestasi. Karena kita harus mengejar dunia akhirat dulu, kemudian dunia yang kita jalani sekarang. Mungkin gitu sih. Nah, ini dia ada foto-foto pengurus Himpunan Mahasiswa Biologi 2018-2019. Wow. Aku mana ya? Mas Afnan, di mana Mas Afnan? Ini saya kecil di ujung tertutupi oleh proyektor. Oke. Glowing tapi ya tetap ya. Oh ya, glowing as always. Jadi pengurus Himpunan Mahasiswa Program Biologi itu pada periode 2018-2019 itu berjumlah 43 orang dan 3 orang ada yang out dikarenakan ada gara-gara ada yang pindah, ada yang sakit, ya bermacam hal kayak gitulah. Mungkin bisa slide selanjutnya. Oke. Lanjut. Slide selanjutnya. Entah dari operatornya. Oke, ini berarti divisi-divisinya ya, Mas? Oke, ya. Di HMPS Biologi pada periode 2018-2019, divisinya ada 6 dan dikoordinasi oleh BPH. Nah, Badan Pengusaha Harian itu ada ketua, wakil ketua, dan sekretaris bendahara. Ada sekretaris anggota, sekretaris divisi, bendahara divisi, dan bendahara anggota. Seharusnya sih yang jadi ketua HMPS itu bukan saya, tetapi Mas Alvin Putra Pratama. Tetapi dikarenakan beliau sih kakak kita itu sudah pada peringkat terakhir atau sudah melaksanakan tugas akhir, jadi ya saya yang menggantikannya lah gitu. Oke. Mungkin kita langsung ke divisi litbang ya. Boleh. Berarti mungkin kita bahas mengenai berarti kita tuh ada divisi litbang. Terus PBSDM, Kominfo, PM, AI, KWU, dan Publimas tuh Mas. Nah, mungkin kita bisa bahas dulu dari pertama yaitu BPH dulu kali ya Mas Hafid ya. Oh iya. Kita harus BPH dulu. Ya. Mungkin slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya, oke, BPH. Operator. Aduh, operatornya kayaknya lapar deh, Mas. Aduh, makan nih. Aduh, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini Mas. Oh, ini berarti untuk susunannya berarti ya, Mas Hafid? Iya. Jadi, di pengurus HMPS Biologi periode 2018-2019 itu, di dalamnya ada strukturnya, koordinasinya ada BPH.
Dan BPH itu ada di bawahnya namanya divisi. Divisi pada periode 2018-2019 itu ada 6. Yang pertama ada penelitian dan pengembangan. Yang kedua ada divisi agama Islam. Yang ketiga ada divisi PM. Yang keempat ada divisi biopreneurship. Yang kelima ada PBSDM. Dan yang keenam ada Kominfo. Gitu. Oke. Next, berarti kita bahas mengenai BPH dulu berarti ya Mas Hafid ya? Oke. BPH, Badan Pengurus Harian. Apa itu Mas Hafid, Badan Pengurus Harian? Jadi kan tadi sudah saya jelaskan bahwasannya BPH itu bertugas untuk mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan yang ada di dalam divisi. Betul. BPH sendiri terdiri dari ketuanya sekarang mungkin ada Mas Afnan Saud, baru wakil ketuanya ada Mas Danu, dan sekretaris umum anggota dan yang lain-lainnya belum terpilih ya, Mas Afnan? Iya, belum terpilih Mas. Masih menunggu nanti pemilihan. Oh iya. Belum diresmikan ya, belum dilantik. Ya, mungkin sudah jelas dari BPH tugasnya apa gitu. Berarti BPH ini sih mengontrolnya itu berarti mengontrol kegiatan keseluruhan ya Mas, dari program kerja, dari agenda. Ya, betul. Ya, betul. Jadi nanti BPH sendiri ada PJ-PJ-nya. Misalnya ada PJ divisi ya. Jadi misalnya ada divisi agama Islam, PJ-nya nanti ada dari, kalau kemarin ada namanya Mbak Erisa, itu PJ-nya. Mbak Erisa. Sekretaris anggota. Mungkin gitu sih. Oke. Tapi untuk tugas-tugasnya tuh Mas, kan ketua punya tugas sendiri, wakil punya tugas sendiri, sekretaris dan bendahara itu apa aja sih Mas tugas-tugasnya? Kalau misalnya ketua itu lebih ke eksternal. Jadi ketua itu, kalau ketua sih saya kurang pengalamannya, soalnya saya ketua itu cuma hampir nggak sampai setengah periode. Jadi mungkin kalau ketua itu lebih ke eksternal, jadi mengurus-ngurus kalau misalnya ada rapat dengan badan eksekutif mahasiswa, ya ketua. Tetapi kalau misalnya ketua tidak bisa hadir, ya bisa diwakilkan oleh wakil ketua. Kalau misalnya tugasnya wakil ketua itu lebih ke internal. Jadi kalau misalnya yang ngurus rapat divisi, habis itu rapat harian HMPS, itu wakil ketua. Kalau sekretaris umumnya, tugasnya tahu sendirilah ngapain. Kalau bendahara, yang jelas tugasnya itu nanti dia mencatat keuangan yang ada di HMPS. Jadi bendahara umum itu mencatat semuanya yang ada di divisi. Kalau misalnya anggota juga membantu bendahara umum sih, yang jelas. Mungkin gitu. Oke, berarti kita lanjut nih Mas. Tadi udah penjelasan mengenai BPH. Terus program kerjanya ada apa aja sih di BPH itu? Wow, sangat banyak. Oh iya, betul banget. Ya langsung saja ya program kerja ya. Kalian bisa lihat sendiri di gambar, pertama rapat kerja HMPS. Rapat kerja ini adalah memulai sesuatu, kita memaparkan sesuatu proker yang ada di HMPS kita sendiri. Kalau Biologi Expo ini kita memperkenalkan apa sih yang ada di KS, habis itu apa sih yang ada yang KS. Bio Expo ini memperkenalkan KS-KS yang ada di program studi biologi yang jelas. Mungkin bisa slide selanjutnya. Oke, berarti ada Bio Expo, ada. Nah, kalau minat biologi ini kita memperingati Hari Besar Jadi Biologi. Mungkin ke slide sebelumnya. Jadi minat biologi ini kemarin diadakan pada tanggal Desember. Lupa saya tanggalnya berapa. Diadakan sendiri di kampus 4 UAD. Kalau metabolisme ini lebih ke menjalin silaturahmi antar kakak tingkat dan adik tingkat yang ada di biologi UAD sih, gitu. Oke. Selanjutnya mungkin. Selanjutnya. Oke. Untuk agenda, Mas, ini untuk slide selanjutnya. Agenda-agenda sendiri dari proker dan agenda sendiri
banyak sekali ya. Yang pertama ada rapat rutin. Ya, rapat rutin ini untuk seluruh anggota HM itu harus hadir pada rapat rutin. Kita membahas segala masalah yang ada di HMPS itu sendiri. Kalau misalnya adanya yang kedua ada 1.000 tanda tangan untuk konservasi gajah, orangutan, dan komodo. Jadi kita memperingati hari besar yang ada di tanggal gitu sih. Hari besar misalnya hari besar komodo kita memperingatinya dengan kita meminta tanda tangan kepada warga sekitar yang ada di Jogja kemarin. Diadakannya sendiri di Malioboro kemarin. Dari Sudah situ Mas kita Ahnan? bisa, tadi tuh yang terakhir yang tantangan itu minat masyarakat banyak banget sih gitu tentang dunia konservasi di bidang komodo, Alhamdulillah gajah waktu maupun kita orangutan. mengadakannya itu minat masyarakat sangatlah bagus sekali. Banyak yang mendukung kita mengadakan itu. Dengan apa kita melihat minatnya masyarakat? Dengan banyaknya tanda tangan yang kita peroleh. Mungkin itu sih. Benar banget. Oke. Itu tadi berarti beberapa program kerja yang ada di Badan Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Program Studi Biologi. Nah, tadi kita udah bahas PH. Berarti sekarang kita masuk ke divisi yang pertama yang bakal kita bahas, yaitu mengenai divisi penelitian dan pengembangan ya, Mas. Nah, yang Ya, biasa betul. disingkat dengan Litbang. Nah, monggo. Apa sih Litbang di HMPS Biologi itu? Divisi ini yaitu untuk mengembangkan keilmuan dalam biologi, yaitu dalam kegiatan akademik. Di divisi ini juga ada namanya kelompok studi. Jadi kalian kalau yang minat ke hewan-hewanan, ada yang minat ke burung-burungan, dan ada yang minat ke mikrobia, ada dia namanya kelompok studi. Nanti saya perkenalkan habis ini. Divisi penelitian dan pengembangan terdiri dari ketuanya sendiri belum ada sih. Soalnya kan masih pandemi, sekretaris pun tidak ada, dan yang lain-lainnya pun belum ada. Mungkin langsung ke gambar aja ya kita ya. Oke, boleh next. Berarti untuk kegiatan-kegiatan di Litbang itu sendiri apa aja ya? Iya. Oke. Pertama berarti kita mengenalin dulu tentang kelompok studinya tuh, Mas. Iya, Kelompok studi kita soalnya apa aja sih? ya. Yang kelompok studi yang pertama ada biologi pecinta reptil atau amfibi, yang biasa kita singkat Biopera. Biopera sendiri itu siapa yang suka penyu, siapa suka reptil, itu masuklah ke Biopera. Ketuanya sendiri ada Mas Adnan sendiri. Saya sendiri. Betul Mas Adnan masih ketua kan? Untuk saat ini saya masih ketua di kelompok studi Biopera. Jadi siapa yang suka reptil, hewan-hewan amfibi, kayak sampling hewan pada malam hari, sampling katak, sampling ular, itu ke Mas Adnan. Yang kedua ada KS Binobio. KS Binobio ini menangani burung-burungan. Jadi siapa yang suka burung sampling burung, entah itu burung elang Jawa, burung apapun itu, saya tidak tahu burung kan, itu ke KS Binobio. Ada juga yang ketiga ada KS Esquad. KS Esquad ini KS yang menangani entomologi study club. Entomologi kalian tahu sendiri bahwasanya entomologi itu serangga. Jadi siapa yang suka ke serangga, misalnya nangkap tawon, nangkap kupu-kupu, semua itu ke Esquad. Yang keempat sendiri ada Microbiology Study Club atau yang kita biasa sebut microscape, yaitu menangani mikrobia. Mikrobia sendiri kayak bakteri, moba kayak gitu. Siapa yang suka misalnya penelitian, ini sangat banyak penelitiannya ini. Sama dosen biasa. Dosennya sendiri Pak Hadi. Itu biasa sama microscape gitu sih. Itu kita lihat di samping kanan ada foto pelantikan kelompok studi. Jadi KS Binobio itu ada anggotanya sangat banyak juga. KS Biopera juga banyak. KS Microscape banyak. KSS kuat yang kurang masih. Mungkin dari teman-teman maba yang mau suka entomologi atau serangga, mungkin masuk ke Esquad untuk memenuhi kuotanya gitu sih. Berarti banyak banget ya, Mas, gitu kayak kelompok studi kita tadi disebutnya ada Biopera, Binobio, Esquad, Microscape, dan ada Bioflos yang masih baru yang tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini tuh
bebas nggak sih gitu, kita boleh milih KS apapun jika teman-teman tertarik untuk mengembangkan gitu sendiri sih buat nambahan. Iya nggak sih Mas Apit? Ya, Nah, boleh. KS Ya, langsung ini saya jawab ya. berarti Ya, oke. ya langsung saya jawab ya. Kalian boleh memilih apa aja. Misalnya kalian memilih biopera. Kalian kalau bisa ke biopera aja, jangan ke bio-bio. Boleh sih kalau mau ikut samplingnya. Cuma kan nanti ada namanya pengukuhan pada jelajah alam. Nanti itu penting itu. Jadi kalau misalnya kalian minatnya ke biopera, lebih baik biopera aja sih, gitu aja. Baik, Mas. Nah, untuk kelompok studi ini di bawah naungan HMPS ya, Mas berarti? Iya, betul sekali. Oke. Bekerja sama dengan prodi juga sih. Betul. Jadi nanti kalau teman-teman tertarik, bakal ada pembukaan nggak sih Mas biasanya kalau udah masuk-masuk gitu ya untuk pembukaan kelompok studinya? Kalau waktu tahun lalu, pembukaannya itu ada. Waktu acara-acara HM seperti jelajah alam, seperti metabolisme itu ada pembukaan kelompok studi. Dan juga kita biasa ke kelas-kelas untuk membagikan brosur untuk diisi. Kalian mau nggak bergabung ke biopera, mau bergabung ke binobio, mau nggak kalian bergabung ke Eskuat, dan lain-lain. Jadi mungkin itu sih. Tapi kalau misalnya tahun ini, kan kita ini tidak kuliah offline atau tatap muka langsung. Jadi kurang tahu juga, soalnya saya juga sudah lengser. Mungkin gitu sih, Mas. langsung ke Kemarin ketua baru aja gimana nanti. kita mau ada ngobrol-ngobrol juga mengenai kelompok studi. Jadi jika teman-teman tertarik bakal diinfokan nanti waktu sudah mulai perkuliahan. Gimana nanti bergabung kelompok studi masa pandemi, kegiatan-kegiatannya apa, bakal seru banget. Nah, ini kita udah ngomongin kelompok studi, terus program kerjanya apa aja nih Mas di Litbang? Next. Nah, ini adalah program kerja. Sudah terlihat ya Mas Hafid? Nah, oh lumayan banyak ya program kerjanya. Yang pertama ada program kerja biologi Science Project Ideas Competition atau kita sebut biospek. Ya, itu adalah ini kita mengadakan kayak perlombaan semacam karya ilmiah. Karya ilmiah sendiri diikuti banyak sekali universitas yang ada di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Soal itu ada juaranya dari Universitas Negeri Semarang, UNS, kalau nggak salah. 11 Maret, 11 Maret. 11 Maret, ya. Maaf kalau salah. Yang kedua ada jelajah alam. Ya, jelajah alam sendiri itu adalah pengukuhan dari KS tersebut. Jadi misalnya kalian minat nih ke KS Biopera, nanti ada pengukuhannya di jelajah alam. Dan bukan hanya pengukuhan saja, kita nanti langsung sampling ke alam atau jelajah alam, itu sih. Yang ketiga ada biologi vegetation. Itu biasa kita sebut juga dengan KI. Kemarin kita KI-nya ke PT Yakult dan LIPI yang ada di Bogor. Sama program kerja yang terakhir ada belajar bersama biologi. Belajar bersama biologi ini diadakan waktu kita mau mendekati UTS atau UAS. Tapi kalau misalnya tahun ini mungkin tidak ada ya Mas Abnan? Mungkin bisa ada, tapi dengan metode yang berbeda. Ya metodenya mungkin bisa lewat aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, tapi tidak bisa tatap muka. Mungkin itu sih. Betul. Nah, next kita mau diskusi, kan tadi kita udah bahas Litbang, BPH, kita bahas mengenai PDSDM. Sekarang kan namanya baru nih Mas, di periode yang insya Allah akan tidak apa-apa ya. Tidak masalah. Pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, dulu tuh yang, kalau aku dulu kan dari PBSDM gitu. PBSDM itu apa sih Mas? Gitu. Mas Abnan pasti tahu kan PBSDM. Oh iya, PBSDM itu teman-teman belum tahu. Ya, untuk kaderisasi mahasiswa biologi. Yang kedua ada tugasnya mengembangkan minat dan bakat mahasiswa biologi melalui komunitas. Komunitas biologi sendiri ada namanya biologi akustik, biologi tari, dan
ada lagi biologi klub, dan ada biologi English club. Jadi, kalian yang minat ke permusikan, dunia permusikan itu, kalian bisa ikut komunitas ini, komunitas biotik. Kalau misalnya kalian suka tari, suka dance, kalian bisa ikut biotari. Dan bagi cowok-cowok maba biologi, jika kalian suka dengan atau hobinya futsal, kita juga ada namanya biologi futsal club. Oke. Dan yang terakhir ada biologi English club, itu untuk mahasiswa yang suka atau doyan bahasa Inggris. Nanti Doyan ya, dosennya Mas? sendiri ada Bu Inggit sama Bu Ulan. Itu PJ dosennya. Dan ada juga tambahan Mas Apnan ya. Biton, Komunitas kita. biologi badminton. Jadi kalian kalau misalnya minat ke biologi badminton, kalian bisa tuh daftar ke komunitas tersebut. Komunitas biologi badminton ini baru dibuat tahun ini sih. Mudah-mudahan terlaksana. Amin. Amin. Mungkin kita langsung bahas mengenai program kerjanya aja kali ya. Program kerjanya apa aja sih di PBSDM itu sendiri? Oke. Yang pertama ada program kerja pelatihan teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna sendiri kemarin pengisinya adalah dosen kita sendiri, yaitu Bu Inggit dan Bu Oktira, kalau salah. Yang kedua ada Inauguration Elspora. Pengukuhan Inauguration Elspora sendiri itu ya perkenalan komunitas. Betul sekali Mas Apnan, makasih. Yang ketiga ada biologi leadership. Biologi leadership ini seharusnya diadakan tahun ini sangat penting. Soalnya itu untuk kaderisasi, untuk HM, untuk BEM, itu sangat penting. Tentang kita memilih ketua atau menjadi calon ketua itu bagaimana sih yang baik. Bagaimana sih calon ketua itu supaya menjadi panutan bagi anggota-anggotanya. Itu sih. Betul. Next, Kemarin mungkin. seru sih. Next. Oke. Wow. Ada lagi yaitu komunitasnya Mas Hafid. Sudah muncul belum ya? Iya, oke. Nah, saya sudah sebutkan tadi bahwasanya di biologi ada namanya komunitas. Komunitas sendiri ada 5 dan ditambah lagi tahun ini ada 6. Jadi 6. Pertama, yang komunitas pertama ada namanya biologi English Club. Sudah saya jelaskan tadi, biologi English Club itu siapapun mahasiswa biologi yang suka bahasa Inggris, entah itu IELTS atau TOEFL-nya bagus gitu, kalian bisa ikut komunitas biologi English Club. Yang kedua ada komunitas biologi akustik. Ini siapapun yang suka dunia permusikan, yang suka main gitar, yang suka jadi bass, yang suka jadi vokalis, yang suaranya bagus, kalau bisa ikut komunitas biologi akustik. Yang ketiga ada komunitas futsal, siapapun cowok yang suka, cewek juga boleh. Kalau cewek tetapi hanya menjadi manajer saja. Oh, kita niatnya tahun ini kalau banyak ada, Mas. Oh, ada. Cuma di masa pandemi ini ya angin dulu lah, ya kan? Betul. Siapapun cowok yang suka futsal, bolehlah gabung. Saya sendiri itu adalah anggotanya juga. Yang keempat ada komunitas biotari. Siapapun yang suka tari-tarian, yang jago tari, yang jago dance, boleh tuh ikut komunitas biologi tari. Dan yang kirinya ada foto buka bersama komunitas. Jadi kita kemarin waktu bulan puasa itu kita ngadakan buka bersama komunitas biologi. Jadi apa sih kendala yang ada di komunitas biologi itu tersebut? Apa sih yang jadi masalah itu kita tangani sama-sama. Seperti itu sih. Oke. Itu ya tadi berarti kayak kita tuh tidak hanya di bidang akademik saja gitu, kita juga bergerak. Kalau teman-teman tertarik di bidang non akademik, kita juga memfasilitasi di komunitas-komunitas yang ada di HMPS Biologi. Betul sekali. Betul. Nah, next kita bahas divisi selanjutnya.
Divisi Komunikasi dan dulu namanya Kominfo, terus sekarang kita sebut jadi Kominfo Hum, Mas Hafid. Gitu. Oke. Nah, dulu tuh divisi Nggak jadi Kominfo masalah. seperti apa sih, Mas? Kalau divisi Kominfo sendiri, itu tugasnya untuk memberikan informasi secara umum pada mahasiswa biologi dan mahasiswa UAD yang lainnya. Dan tugasnya sendiri ada juga mengelola dan mengembangkan media informasi dan komunikasi HMPS Biologi. Media informasi HMPS Biologi sendiri sangatlah banyak. Yang pertama ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, dan lain-lain. Mungkin langsung ke gambar ya. Boleh next. Oke, ini gambar-gambarnya. Oke, ini kegiatannya, Mas. Program kerja kita. Oh, boleh. Waktu lalu kita mempunyai program kerja yang namanya Bioshare It. Apa sih itu Bioshare It? Kalian kan pasti awam tuh mendengarnya. Bioshare It ini dikhususkan untuk mahasiswa semester 5 yang mau melaksanakan KP. Jadi, kita kalau misalnya mau melaksanakan KP itu, kita ada mengadakan Bioshare It. Jadi, tempat KP yang mana sih yang bagus, tempat KP mana sih yang sesuai dengan bidang kita. Mungkin itu sih. Yang kedua ada pelatihan public speaking and job speaking strategis atau yang kita singkat dengan apa Mas Afnan? TPSJ. TPSJ, betul sekali. Iya. Ya. Itu untuk apa sih diadakan? Kebanyakan mahasiswa biologi itu hanya pintar akademiknya saja, tetapi waktu wawancara public speaking-nya itu masih lemah. Jadi, ini kita adakan supaya kita waktu mau melamar kerja atau mau mendaftarkan menjadi apa saja itu, kita mempunyai public speaking yang sangat kuat gitu. Oke. Mungkin itu. Itu berarti untuk program kerja yang ada di Kominfo. Berarti next kita bahas divisi yaitu agendanya. Kita bahas agendanya. Tadi kan kita udah bahas program kerjanya, terus agenda dari Kominfo sendiri. Halo. Agenda Kominfo sendiri ada namanya ID card atau pakaian dinas harian HMPS Biologi. ID card dan pakaian dinas harian HMPS Biologi ini diwajibkan kepada pengurus HMPS Biologi. Jadi, mahasiswa biologi itu ada kayak khasnya gitu, misalnya ada apa ini? Ada khasnya gitu, misalnya kalau misalnya dari mahasiswa fisika anggota HM tuh ada khasnya gitu, dari mahasiswa fisika beda PDH-nya, mahasiswa biologi beda juga, mahasiswa MTK juga beda. Yang kedua ada studi banding. Studi banding ini kita berkunjung ke kemarin itu kalau tidak salah kita ke UB, Universitas Brawijaya. Betul kan? Iya. Universitas Brawijaya. Betul. Kita kemarin ke Malang. Ya. Kita juga kedatangan waktu itu dari teman-teman UNS juga. Mas UNS ya, betul sekali. Kita terkadang studi banding ini kita mendatangi dan didatangi. Itu sendiri khusus untuk anggota himpunan mahasiswa program studi sendiri, bukan untuk mahasiswa biologi. Next. Oke. Next itu sosial media kita, Mas Hafid, untuk himpunan mahasiswa program studi biologi. Sudah muncul belum ya? Untuk media sosial HMPS Biologi sendiri ada 4. Yang pertama ada Instagram Himabio UAD. Kalian sudah follow belum? Siapa yang belum? Oh, di follow ya, supaya tambah banyak pengikutnya. Yang kedua ada Facebook HMPS Biologi UAD. Di situ kami biasa memasukkan
foto atau video dari acara-acara kami. Yang ketiga ada blog HMPS Biologi, namanya HMPS Bio UAD AC.id. Di situ kita menginformasikan ada acara apa sih kalau misalnya HMPS. Habis itu kalau misalnya ada kakak tingkat yang skripsi, kita bisa share di situ. Yang keempat, tahu sendiri, kita ada YouTube Himabio UAD. Di situ kami menguploadkan video tentang acara kami. Sehabis acara kami akan mengupload video yang ada di YouTube Himabio UAD. Mungkin gitu sih. Oke, berarti ini sosial medianya. Jadi teman-teman kalau bisa di-follow, and di-add, dan di-subscribe sosial media kita, karena nanti berbagai kegiatan kita bakal kita share di sosial media yang ada di Himpunan Mahasiswa Program Studi Biologi. Next, berarti kita bahas divisi pengabdian masyarakat nih. Divisinya Mas Hafid dulu. Nah, divisi PM ini apa sih Mas sebetulnya? Divisi PM sendiri itu tugasnya untuk meningkatkan rasa empati mahasiswa program studi biologi terhadap masyarakat. Jadi kita terlibat langsung kepada masyarakat atau biasa kita sebut mengabdi pada masyarakat. Kegiatannya sendiri ada kegiatan bakti sosial bersama masyarakat. Banyak sekali kegiatan bakti sosial bersama masyarakat. Contohnya saja kita mengadakan bersih-bersih waktu di desa dusun kalian di Bantul. Itu sih. Mungkin kita langsung ke proker aja ya supaya lebih jelas. Oke, program kerja itu ada apa aja sih di divisi PM itu? Next, operator. Oke. Operator. Nah, ini divisi-divisi program kerja yang ada di divisi pengabdian masyarakat. Yang pertama ada One Day with Biologi atau Hari Desa Desmit. Jadi kita kemarin bersama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa itu mengadakan One Day with Biologi atau Hari Desa Desmit kita. Kita mengadakannya dengan acara, kalau tidak salah kemarin itu kita menanam pohon dan membersihkan kampung halaman yang ada di Bantul, pokoknya saya lupa nama tepatnya. Yang kedua ada biologi mangrove dan bersih pantai. Biologi mangrove dan bersih pantai sendiri itu adalah program kerja dari pengabdian masyarakat. Oke. Kita ngapain di sana? Pasti kalian bertanya kan. Kita di sana itu menanam mangrove langsung dan membersihkan pantai juga. Pantai yang kita bersihkan itu kemarin waktu tahun lalu itu Pantai Baros yang ada di Bantul, kalau tidak salah. Jadi biologi mangrove dan bersih pantai itu berguna untuk kita sebagai mahasiswa itu supaya cinta gitu terhadap alam sekitar kita, menjaga alam sekitar kita. Yang ketiga ada biologi silaturahmi atau biola. Biola, oke. Biola sendiri kita itu kemarin mengadakannya di Panti Jompo yang ada di Kota Gede. Ngapain kita di sana? Kita di sana itu seperti membuat lansia-lansia itu menjadi senang gitu, bahagia. Kebanyakan lansia-lansia itu kan sudah banyak pikirannya, stres. Kita membuat acara kecil-kecilan terhadap lansia itu supaya menjadi bahagia gitu. Dengan memberinya kasih sayang. Mungkin gitu sih. Wow, kasih sayang. Agendanya sendiri ada kegiatan jual baju di alun-alun selatan. Setiap minggu kita dari divisi PM itu kan tugasnya mengabdi untuk masyarakat. Jadi kita uangnya itu kebanyakan dari divisi PM itu kita mencarinya sendiri. Dengan apa kita mencari uang itu? Kita mengadakan jual baju di alun-alun selatan. Bajunya sendiri dari donasi mahasiswa biologi maupun mahasiswa di luar biologi yang bajunya sudah tidak terpakai. Itu entah baju, itu entah celana, itu entah sepatu, misalnya masih layak, kita akan menjualnya di alun-alun selatan. Lanjut ya. Habis itu ada namanya Bazar Amal. Bazar Amal sendiri itu
adalah hasil penjualan baju yang ada yang kita jual di alun-alun selatan itu, kita akan donasikan kepada siapa? Kalau kemarin kita donasikan kepada pesantren yang ada di Kota Gede juga, itu kita donasikan baju-baju yang layak. Kalau misalnya baju-baju itu sudah terjual, kita akan memberinya semacam infak dan sedekah kepada pesantren tersebut. Cuma saya lupa itu pesantrennya pesantren apa gitu. Soalnya sudah lama. Mungkin next, operator. Tadi berarti agendanya dan program kerja dari pengabdian masyarakat. Kita masuk ke divisi selanjutnya nih Mas, yaitu divisi AI or Agama Islam. Nah, divisi AI itu apa sih Mas? Dan program kerja serta agendanya tersendiri itu apa aja? Divisi AI sendiri sudah jelas terpampang nyata bahwasannya tugasnya itu meningkatkan akhlakul karimah mahasiswa biologi yang sesuai dengan ajaran Islam. Diharapkan dengan adanya divisi agama Islam ini, mahasiswa biologi itu tidak hanya mengejar dunia saja, melainkan mengejar akhirat juga. Ya, jika kita mengejar dunia akhirat, Allah akan mempermudah jalan kita di dunia, pasti. Itu pasti. Mungkin lanjut ke gambar aja ya, soalnya terkendala waktu juga kita pasti. Masih banyak soalnya divisi yang belum saya sampaikan. Next berarti ini adalah program kerja dari divisi agama Islam. Sudah muncul Mas Hafid? Nah ini, wow. Subhanallah ya, wade banget. Ya, program kerja yang pertama ada satu hati saling berbagi. Di situ kita mendatangi kepada pondok pesantren yatim piatu yang ada di Kota Gede tersebut. Kita ngapain di sana? Kita memberikan ilmu yang ada pada kuliah. Jadi kita memberikan ilmu biologi yang ada kuliah kepada adik-adik tersebut dan kita mengadakan juga buka bersama di panti asuhan tersebut. Jadi kita membawa gembira kepada adik-adik tersebut. Kebanyakan adik-adik tersebut itu soalnya yatim piatu, tidak mempunyai ayah maupun ibu. Jadi kita ke sana itu membawa gembira. Dengan adanya kita itu, kalau bisa adik-adik tersebut jangan sedih-sedih saja. Mungkin lanjut ke proker selanjutnya ya, yaitu Islamic Competition. Proker Islamic Competition sendiri itu ngapain sih? Pasti kalian bertanya Islamic Competition. Di sana kita mengadakan semacam perlombaan. Perlombaannya sendiri sangatlah banyak. Perlombaannya ada menyanyi Islam, habis itu ada hafalan Quran, habis itu ada semacam tadarus Al-Quran atau biasa kita sebut tahfidz Quran. Itu sih lomba-lombanya. Jadi kita mengadakan lomba itu tidak hanya untuk mahasiswa saja, kita mengadakan lomba itu seluruh mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillahnya kita mengadakan Islamic Competition itu terlaksana. Program kerja yang ketiga ada kajian rutin biologi. Kajian rutin biologi ini sudah saya jelaskan untuk bahwasannya mahasiswa biologi itu saya bilang kurang gitu keagamaan Islamnya. Dengan adanya kajian rutin biologi ini, diharapkan mahasiswa biologi itu paham dengan agama Islam, mendalami agama Islam. Kajian rutin biologi ini biasa kita pematerinya dari LPSI, Lembaga Pengembangan Studi Islam yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Diadakannya sendiri biasa hari Jumat. Hari Jumat karena itu kan hari besarnya umat muslim. Mungkin gitu sih. Oke.
Itu berarti program kerja yang ada di divisi AI. Soal agendanya, apa aja sih agenda yang ada di AI itu, Mas Hafid? Agenda di AI itu ada 2. Yang pertama ada tabungan dunia akhirat. Tabura. Tabungan dunia akhirat itu biasa kita singkat dengan 50.000 tabura. ya? Wah. Itu uang yang dimasukin 50.000. Wow. Yang nggak apa-apa sih. Hanya kita infak sodako kan tidak Betul, hanya untuk betul. urusan duniawi saja, Iya, tapi betul, urusan akhirat juga. Yes. Tetapi kalau kita misalnya mau menyumbang gitu, jangan kita lihatkan kepada orang lain. Oh, Kalau kita, ini mungkin Mas Afnan kalau misalnya nyumbang jangan lihatkan ke orang lain ya. Ya, tabura sendiri kita mengadakannya pada hari Jumat. Jadi kita waktu ada kelas, kita ada namanya infak sodako. Tadi airnya keluar anjir. Yang kedua ada Jumat baju koko dan gamis, atau kita biasa singkat dengan Jukomis. Jukomis sendiri itu pertamanya hanya untuk anggota maupun pengurus HMPS biologi sendiri. Tetapi jika mahasiswa biologi UAD sendiri memakai baju Jukomis, itu sangat diperbolehkan. Tetapi jika misalnya ada anggota maupun pengurus HMPS biologi itu tidak memakai baju Jukomis, kita ada dendanya sendiri. Dendanya sendiri berupa uang. Uangnya itu buat apa? Buat untuk infak sodako sendiri kita masukkan untuk beramal kepada yatim piatu yang ada di Kota Gede itu dari kemarin. Iya, betul. Mungkin itu sih. Nah, oke, next kita ada divisi yang terakhir nih, divisi baru. Dulu kan namanya divisi kewirausahaan, tapi sekarang ada divisi biopreneurship. Divisi biopreneurship itu apa sih, Mas? Gitu. Sama kan kayak dulu ya, kewirausahaan, tapi namanya sekarang biopreneurship. Ya, enggak masalah sih, tapi kan kegunaannya sama aja. Betul banget, sama aja. Divisi KWU atau divisi biopreneurship itu tugasnya apa sih? Untuk membantu dalam penyediaan dana kegiatan organisasi pengurus HMPS. Tugasnya divisi KWU ini jadi jika kita mau mengadakan proker atau program kerja itu, kita misalnya kekurangan dana, kita bisa mengambilnya dana tersebut dari keuntungan dari divisi KWU. Divisi KWU sendiri ada program kerjanya sendiri. Mungkin langsung ke gambar. Langsung, next. Nah, ini adalah program kerjanya dan agenda dari biopreneurship divisi atau KWU. KWU itu sendiri. Oke. Ya, divisi KWU itu ada namanya program kerja namanya Entrepreneur Talk. Biasanya itu disebut dengan seminar kewirausahaan. Seminar kewirausahaan ini apa sih gunanya? Diharapkan mahasiswa biologi itu tidak hanya pandai dalam akademiknya saja, tetapi non-akademiknya harus pandai juga. Misalnya, kalau misalnya mahasiswa hanya berdiam di kampus, itu namanya pandai akademiknya. Dengan adanya ETLAK ini, diharapkan mahasiswa yang mau berusaha, yang mau ingin berwirausaha, itu sangatlah baik. Karena apa? Wirausaha ini tidak hanya untuk jangka pendek saja, tetapi untuk jangka panjang. Seminar ETLAK sendiri, kemarin kita mengundang pemateri dari kaktus kita atau materi dari kaktus, ya kaktus sama, atau sekulen ya, kalau nggak salah. Betul banget, Mas, sekulen. Soalnya sudah lama, mohon maaf kalau misalnya lupa-lupa. Yang kedua, ada program kerja namanya Baju Korsa Biologi. Wah, iya. Baju Korsa Biologi itu adalah ciri khas yang ada pada biologi. Baju Korsa sendiri, biologi sendiri beda-beda terhadap prodi yang lainnya. Baju Korsa Biologi berwarna biru.
Tetapi kalau misalnya TK, warnanya itu merah. Jadi itu menandakan bahwa mahasiswa itu biologi. Dilihat dari mananya? Dilihat dari baju prodinya. Baju prodi sendiri diwajibkan dipakai pada hari Senin. Tetapi kalau misalnya tahun ini, saya kurang tahu. Soalnya di masa pandemi ini, kalau misalnya tidak ada kuliah online, mungkin tidak diadakan. Mungkin langsung tanya kepada pengurus berikutnya. Iya, nanti ditanya sama Agendanya, pengurus berikutnya. mungkin Mas Afnan bisa jelaskan gitu. Oke. Mungkin next dulu, Mas. Agenda yang Baju ya, next. korsanya itu tadi bentuknya kayak yang dipakai sama moderator kita di pertama sama Mbak Mia. Jika teman-teman lihat, ya. Iya, betul sekali Mas Afnan. Tadi kalau misalnya kalian perhatikan bajunya tersebut dipakai sama MC kita, Mbak Mia. Nah, ada juga namanya agenda yang terakhir, ada agenda merchandise atau tote bag. Agenda merchandise atau tote bag ini itu adalah gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencari dana proker yang kekurangan dana pada pengurus HMPS Biologi. Jadi kita kemarin menjual tote bag itu tidak hanya kepada mahasiswa biologi saja, tetapi mahasiswa luar biologi maupun mahasiswa dari Jogja sekelilingnya kita jual juga. Jadi tugasnya itu intinya untuk mencari dana sih, mungkin itu. Ya, jadi teman-teman yang interesting untuk mengembangkan di bidang kewirausahaan bisa banget bergabung di HMPS Biologi Divisi Bioplanership. Nah, Mas, tadi kan kita udah diskusi itu ada program kerja dan agenda. So, apa sih bedanya program kerja dan agenda itu sendiri, Mas? Kalau program kerja itu diadakannya biasanya hanya 1 kali saja. Kalau misalnya agenda, itu biasanya diadakan bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, maupun berikutnya. Mungkin dari situ sih bedanya. Itu berarti bedanya. Nah, kan kita tahu nih gitu, Mas Hafid itu tahun ini itu kan menjadi ketua himpunan mahasiswa program studi, dan di tahun sebelumnya menjadi anggota di divisi pengabdian masyarakat. Nah, impact apa sih yang Mas dapatkan dari Mas sendiri bergabung di HMPS itu? Kalau dampak yang saya dapatkan sangatlah banyak ya. Ada keuntungan dan kerugian, jujur ya. Kalau keuntungannya itu dampaknya dari mengikuti organisasi itu, yang awalnya kan saya di SMA tidak pernah ikut organisasi gitu. Saya hanya menjadi siswa biasa, mungkin menjadi siswa yang suka olahraga. Jadi saya dulu waktu SMA itu tidak suka berorganisasi. Tetapi saya kalau misalnya SMA itu suka pada hobi dulu futsal. Jadi kalau misalnya ikut lomba itu futsal, ya anak futsal gitu sih. Kalau dampaknya ya banyak. Dampaknya itu kalau di organisasi itu kita dapat mengatasi masalah bareng-bareng, bekerja sama atau tag team biasa kita sebut. Juga kita kalau misalnya jadi pemimpin itu kita harus bertanggung jawab terhadap tugas kita dan anggota-anggota kita. Misalnya anggota kita ini ada salah, kita jangan pilih kasih. Kalau dia misalnya salah, kita bilang salah, tetapi kita ngasih taunya juga dengan lemah lembut, tidak boleh kasar. Juga benar. Ya, mungkin itu sih, lamaan juga nanti. Oke. Enggak kok, ini kita waktunya masih agak panjang, jadi bisa enak ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, berarti teman-teman nih kalau bisa gitu, bergabung di himpunan mahasiswa program studi biologi, jika tertarik, tadi ada divisi-divisinya, ataupun bergabung di organisasi-organisasi yang lain yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi Terapan. Nah, mungkin kita masuk saja ya, Mas, ke sesi tanya-jawab. Boleh. So, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai himpunan, atau mengenai organisasi, atau gimana cara manajenya, dan lain sebagainya, monggo boleh chat di kolom chat, atau langsung menanyakan mikrofon aja. Boleh sekali. Ditunggu ya pertanyaannya.
Mungkin Ada yang mohon ingin maaf bertanya? ya kalau Monggo. misalnya jaringanku sendat-sendat, suaraku sendat-sendat. Ini Oh, tergantung enggak. jaringan, soalnya jauh Iya, dari betul, WiFi. betul. Monggo jika ada yang mau bertanya. Atau mau ditanya aja? Enggak dong. Sebelumnya saya mau nanya ini, mahasiswa baru program studi biologi angkatan ini ada berapa ya? Ada berapa, ayo? Ada berapa? Sebetulnya masih ada penambahan sih, Mas. Terakhir kemarin 50-an. Dan jumlah spesies laki-lakinya juga bertambah, alhamdulillah. Semoga bertambah terus ya, jadi kalian Iya, banyak temannya gitu sih. betul-betul. Yuk, ada yang mau bertanya? Atau saya tanya? Saya Atau tanya saya aja nih yang nanya kok. nih, atau kita yang nanya, Mas Afnan? Boleh, boleh. 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 Kita tanya yuk. Kita tanya aja kali ya. Iya. Mungkin dari... Kebanyakan kalau misalnya mahasiswa maupun siswa itu takut bertanya dia, malu bertanya dia. Langsung mau bertanya atau lagi tidur ini? Siapa ya? Udah bangun teman-teman, udah mau tutup. Oh, ada yang bertanya. Oke, dari Risalatun Nadiro. Sorry, Risalatun, boleh nyalain kameranya, nyalain mikrofonnya, langsung ditanyakan. Assalamualaikum. Oke, Risalatun mungkin suaranya agak putus-putus ya. Saya bacakan Mungkin aja langsung kita baca aja pertanyaannya. pertanyaannya ya. Oke. Assalamualaikum, Kak. Nama saya Risalatun Nadiro. Izin bertanya, semisal ada mahasiswa biologi yang tidak ikut himpunan mahasiswa program studi itu bagaimana ya, Kak? Nah, Oh ya. wajib nggak sih, Kak, ikut HMPS ataupun organisasi itu? Monggo. Kalau menurut saya sih wajib. Kalau dalam pribadi saya wajib. Karena apa? Kita di organisasi itu tidak kita pelajari di dunia perkuliahan. Kita di organisasi ini untuk apa? Untuk melatih skill kita ke depannya. Kalau misalnya kita hanya kuliah, atau biasa kita sebut dengan mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, tidak mengikuti organisasi, kita hanya pintar akademiknya saja. Jadi kalau menurut saya sih wajib mengikuti. Tetapi kalau misalnya kalian tidak mau mengikuti organisasi HMPS, ya monggo-monggo aja. Jadi kalau misalnya secara umum sih tidak wajib, tapi menurut pribadi saya wajib gitu sih. Iya, benar banget sih dari Mas Hafid tadi. Jadi untuk jika kamu tertarik gitu masuk HMPS ataupun organisasi, itu tidak diwajibkan, tapi ada ilmu yang mungkin bisa kamu dapetin jika kamu bergabung di organisasi yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Gitu. Terus ada pertanyaan selanjutnya dari Iga. Mungkin kalau Iga bisa nyalakan mikrofon dan kameranya, monggo boleh langsung bertanya saja. Iga, Ya, where langsung are tanya. you? Tes, oke. Suara kedengeran, Iga, tes. Mbak Iga. Iya, Kak. Mau tanya kalau dan fakultas sama hima tuh lebih bukan mana sih, Kak, kalau misalnya mau bergabung salah satu ya, misalnya Oke. buat Jadi maba pertanyaan. Sibuk mana Ya. sih, Kak? HMPS atau BEM gitu? Kalau kesibukan HMPS sama BEM itu sih saya kurang tahu ya sibuk mana. Tetapi waktu tahun lalu itu HMPS biologi itu prokernya sangatlah banyak. Jadi kita dapat tarik kesimpulan lebih sibuk HMPS biologi. Tetapi kalau pada tahun ini kan saya bukan menjadi pengurus lagi. Jadi saya kurang tahu. Dan pengurus BEM-nya juga saya kurang tahu sih. Tetapi waktu tahun lalu itu lebih sibukan yang jelas HMPS daripada BEM. Mungkin itu sih. Atau kurang jelas? Enggak, cukup jelas sih, Mas ya. Jadi ini dari sudut pandang saya gitu. BEM ataupun hima itu punya kesibukan yang masing-masing gitu. Betul sekali, Asana.
Untuk kedepannya kan mungkin bakal ada perubahan atau perkembangan-perkembangan. Yang penting adalah kamu ingin mengembangkan di mana, atau di ranah fakultas ataupun di hima. Karena kalau kita bicara mengenai kesibukan, tergantung ya Mas ya gitu. Apakah himanya itu, tapi yang saya harapkan kamu nanti memilihnya ya memang itu pilihan kamu gitu. Kamu ke BEM atau ke hima yang memang tidak begitu memberatkan kamu. Karena kalau kita sudah menjalankannya dari hati gitu, kita ikut organisasi dan kita menjalankannya dengan hati, dengan tulus, pasti kesibukan itu bakal nggak terasa gitu. Kami dari teman-teman hima yang lalu juga, walaupun super busy gitu, sibuk, tapi kita selalu berusaha untuk bisa memanage waktu kita mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah, sama juga dengan teman-teman yang mengikuti BEM gitu. Mereka juga punya kesibukan dan mereka berusaha untuk membagi waktu mereka untuk kuliah juga dan untuk organisasi. Nah, itu adalah poin positif dari organisasi. Betul. Kalau menurut aku sih ya, Mas. Terus Kita kali Mas bisa Afnan. belajar untuk memanage waktu gitu. Oke, let's say gitu, hari ini kita mempersiapkan proker ini, terus kita juga ada mau kuis ini. Berarti kita belajarnya harus sekarang, terus nanti rapatnya seperti itu. Jadi, saat kita menjadi mahasiswa, diharapkan kita bisa untuk membagi waktu kita mengikuti kegiatan-kegiatan. Ya. Betul sekali. Jadi, mau BEM mau hima punya kesibukan masing-masing. Jadi, yang kamu cocok aja ikut yang mana. Gitu. Kalau dari saya sih pilihan hati aja, kalian mau masuk mana sih? Betul, pilihan hati. Oke, ada yang bertanya lagi? Siapa nih? Zana, boleh Zana? Zana Prasista kalau bisa menyalakan mikrofon dan kameranya, monggo langsung bertanya. Assalamualaikum Kak, maaf sebelumnya. Saya Zana, ingin bertanya tadi kalau tidak salah di salah satu agenda divisi apa saya lupa, kan ada yang mencari 1000 tanda tangan itu ya untuk hari gajah atau apa gitu yang konservasi. Nah, nantinya itu tanda tangan itu akan diapakan? Terima kasih. Nah, oke, Mas Hafid, boleh dijawab pertanyaan dari Zana tadi? Jadi kan pertanyaannya itu 1000 tanda tangannya itu buat apa? Buat apa sih kalau misalnya 1000 tanda tangan itu kan pertanyaannya. Tanda tangan itu buat kita menandakan bahwa kita di biologi banget gitu. Biologi yang cinta lingkungan, biologi yang cinta konservasi, biologi yang sayang terhadap konservasi. Jadi kita tidak hanya kita gitu yang cinta kepada konservasi, kita mengajak kepada masyarakat yang di Jogja. Kita kemarin mengajaknya di Malioboro. Jadi tanda tangannya itu supaya menyadarkan masyarakat maupun kita sendiri untuk menjaga orang utan, baik itu orang utan, baik itu lumba-lumba, baik itu paus, baik itu hiu, itu hewan-hewan yang konservasinya yang sudah mau punah. Jadi nanti kita akan memasukkannya, menguploadnya ke Instagram kita. Jadi itu sebagai memperingati hari besar gitu sih. Mungkin itu. Atau kurang jelas? Mungkin aku bantu nambahin ya Mas Hafid. Boleh sekali. Jadi petisi yang diadakan oleh, jadi ada namanya dulu BWP atau Biologi with Purpose. With Purpose. Nah, pengumpulan tanda tangan petisi itu sebetulnya kita dibarengi dengan pengedukasian terhadap masyarakat betapa pentingnya untuk mengkonservasi hewan-hewan yang memang sudah endangered species, untuk memahami gitu, kenapa sih kita harus peduli dengan kegiatan konservasi, kenapa kita harus peduli bahwa orang hutan itu dalam ambang hampir punah dan lain sebagainya gitu. Nah, dari petisi itu kita dapat tahu bahwa minat masyarakat itu banyak loh yang peduli di bidang konservasi ini. Dan dari situ nanti untuk kedepannya kita bisa kita dapat mengikuti step selanjutnya, yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang bisa kita fundraising untuk nanti disumbang ke yayasan-yayasan yang bekerja di bidang konservasi. Gitu. Dari situ tuh sebetulnya kayak lebih kita tahu dulu nih, masyarakat tuh peduli nggak sih dengan cara kita mengedukasi, di 1000 tanda tangan itu, kita tahu bahwa masyarakat tuh sebetulnya banyak yang peduli, cuman tidak tahu gitu loh, ternyata ada isu ini yang bersebar di masyarakat. Gitu bahwa spesies itu memang ada yang sudah mau punah, dan ini adalah beberapa contohnya. Seperti itu sih.
Gitu. Ini adalah step awal kita untuk kegiatan-kegiatan ke depannya. Lanjut pertanyaan selanjutnya kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu dari Ahmad Fauzan. Oke, Assalamualaikum. Mau sendiri aja boleh? Boleh langsung nyalain mikrofonnya. Ya, sekalian kenal-kenalan kan nggak apa-apa. Hai. Suaranya. Fauzan, sorry tadi suaranya nggak kedengeran. Oke, coba lagi, sekali lagi. Aduh, oke, sepertinya nggak kedengeran, aku bacain aja ya. Iya, langsung. Oke. Assalamualaikum Kak, saya Ahmad Fauzan mau bertanya, kursa biologi itu dapat dari uang pribadi atau dapat dari kampus? Nah, itu gimana tuh Mas Afif? Pribadi Oh ya. atau uang kampus? Jadi uang kursa prodi biologi itu yang bayar itu bukan dari kampus, tetapi dari uang pribadi atau uang kalian. Dikarenakan apa? Yang pakai kursa prodi kan kalian. Jadi kalianlah yang bayar, itu kalianlah yang harus bayar kursa prodi itu sendiri kepada divisi KWU. Mungkin itu sih. Oke, iya sih benar kata Mas Afif. Dengan kursa itu kita juga menandakan solidaritas dalam hal positif ya teman-teman gitu. Berarti kita membanggakan gitu bahwa oh kita tuh dari mahasiswa biologi gitu. Kita punya identitas yaitu baju Korsaka gitu. Jadi memang dari setiap angkatan kita membuat kursa itu yaitu untuk menandakan bahwa ini adalah biologi di mana kita menunjukkan rasa cinta kita, rasa peduli kita dan rasa kebersamaan kita di biologi ya dengan kursa itu gitu loh. Tenang kok, kursa biologi itu bagus dan cocok banget buat dibawa kemana-mana. Bener nggak sih guys yang bergabung? Nah betul buat ngomong. Gitu. Nah untuk pandemi ini nanti bakal kita diskusikan lagi gimana sih gitu untuk kursanya. Untuk wajib atau enggak, kita wajib teman-teman. Kenapa wajib? Ya itu karena di situ untuk identitas kita bersama gitu loh, bahwa kita anak biologi, kalau kita lagi bareng-bareng gitu kayak wah kita nggak kalah sama anak teknik gitu. Kita juga punya baju kebanggaan yaitu kursa biologi Universitas Ahmad Dahlan gitu. Mungkin ada yang mau ingin bertanya lagi? Ya, jika ada yang ingin bertanya lagi. Jika tidak ada yang bertanya, kita yang nanya ya. Oke, kita review yang tadi kali ya, Mas. Kita tunjuk ke Pak Hayo. Tunjukkan personamu, guys. Oke. Kita mau siapa nih? Oke, kita cari. Siapa ya, teman-teman nih bantu cari. Siapa ya? Kita kayak spesies yang paling dikit aja kali ya. Surya, halo Surya, Gawa ya, Sang Surya. Ya, halo. Halo, oke. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surya dari mana Surya? Saya asli Jogja. Jogjanya mana? Bantul. Oh Bantul, oke. Saya juga masyarakat Bantul. Bantulnya mana? Saya juga masyarakat Bantul. Aku Jogja Wonosari tepatnya. Oh Wonosari di atas ya berarti Wonosari. Heha. Bawah Bukit. Terus selain Heha apalagi ya? Cepatlah ke Jogja teman-teman. Di Jogja tuh selain kuliah, teman-teman bisa jalan-jalan. Banyak kan tempat jalan-jalan ya Surya di Jogja. Ya mantap. Betul. Oke. Mas Apit, kita tanya apa nih sama Surya? Surya pakai ikat pinggang? Pakai dong ya. Nah, pasti pakai dong. Santai. Oke. Siap. Surya, tadi sebutin salah satu divisi yang kamu tahu di HMPS. Apa aja? Divisi. Oke. Wah. Ini adalah calon penulis divisi BPH. Divisi BPH. Oke. That might be right.
Tapi udah betul. Oke. BPH. Oke. Nggak ada salah juga. Oke. Applause untuk Surya. Kan nggak kedengeran, kita gini aja applause-nya seperti anak ASL. Oke. Hey, thank you. Saya mau nanya nih. Mas Hafid suaranya nggak kedengeran, kurang kenceng. Surya, ada nggak kepengen menjadi pengurus HMPS tahun ini? Ada nggak? Nggak kedengeran, Kak. Mohon Tuh, nggak maaf. kedengeran. Emang di sini wifi-nya nggak jelek soalnya. Oh iya, oke. Mungkin gini Mas, lebih deket gitu. Oke, nggak kedengeran. Waktu saya menjelaskan tadi, Surya ada nggak jadi kepengen gitu ikut organisasi maupun organisasi BEM, organisasi HMPS, atau organisasi otonom gitu. Mungkin Surya kepengen nggak ikut organisasi salah satu tersebut? Ya, kepengen, tapi masih lihat-lihat dulu, mempelajari apa itu organisasi tersebut, ya. Oh iya. Terima kasih. Jadi biar tahu lebih dalam. Oh, betul sekali. Betul Soalnya sekali sih misalnya, gitu. kita harus mencari ilmu dulu daripada kita harus ikut asal-asalan gitu sih. Betul. Ya, siap. Oke, mantap banget Surya. Mungkin kita bisa next ke yang selanjutnya, siapa ya? Mungkin ada pertanyaan lagi? Kayak pertanyaan udah habis sih Mas, kita ngobrol-ngobrol Habis ya? aja gitu. Oke. Ya. Sama kita yang Kita paling cari banyak cewek loh, Nan. cewek, oke. Oke, cewek. Kita cari cewek coba. Oke. Siapa ya kita coba? Anissa Taskia. Apakah bersama kita Anissa Taskia? Halo. Anissa Taskia. Oke. Oke, sepertinya mikrofonnya nggak nyala. Berarti dia beruntung, tidak jadi ditanya. Oke. Mungkin kita ganti Anissa Sapitri aja. Oke, Anissa Sapitri, why not? Anissa Sapitri, Anissa, where are you? Halo Kak semuanya, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Anissa. Anissa asal mana sih, Nis? Mana? Asal mana? Ya Kak. Jogja, oke. Banyak ya anak Jogja. Jogjanya mana, Nis? Sleman City, Bandung, Countryside, Jogja Metropolitan. Sleman. Oh, Sleman City. Oke. Oh, Dekat dengan mall. Oke. ya Dekat dong, dengan mall. betul. Oke, Slemannya mana? Namanya Pandowo Harjo Kak. Waduh, Pandowo Harjo tuh sama Pakem jauh nggak ya? Sama Pakem? Jauh. Oh, jauh ya? Iya. Pandowo Harjo tuh sama Hartono? Apa tuh Kak? Oh, sampai Hartono. Mana? Kalau Pandowo Harjo tuh ini loh rumah makan Jejamuran itu loh. Oh, Jejamuran. Jamuran. Tuh, banyak kan makanan kuliner Hartono. Ya betul. Pakem. Kali aja mau ke Pakem, orang Jogja pasti tahu di Pakem ada apa ya. Nah, makanya teman-teman nanti kalau ke Jogja nggak salah gitu nih ya di Jogja. Oke. Langsung pertanyaannya Mas Hafid, dari Mas Hafid atau dari aku, dari Mas Hafid aja deh. Dari aku ya pertanyaannya ya. Kan tadi sudah kesebutkan kalau misalnya di HMPS atau Himpunan Program Studi Biologi itu ada namanya KS, kelompok studi. Wow. Coba kalian kamu sebutkan tiga aja KS yang ada di Himpunan Program Studi Biologi. Aku juga lupa. Apa? Hayo. Soalnya tidak sulit kok, aman-aman ya. Tidak sulit. Aman-aman. Mungkin nanti sudah pakai Oke, cari dulu. Ikat pinggang. Sambilnya pakai ikat pinggang jangan lupa. Oh, Udah lama-lama ikat pinggang. Jadi mau makan nasi Padang aku. Oke.
Pelan-pelan. Menyerah juga nggak apa-apa. Nanti kita- Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu. Apa? Ayo, oke, siap. Oh, Anissa, jawab. you can do it. Aku angkat tangan. Oke, angkat tangan. Oke, aku juga angkat tangan. Mungkin Mungkin siapa teman-teman ada yang mau bantu. mungkin Safa mau bantu Dari katanya Kak. Safa. Afnan. Safa mau bantu. Safa mana? Oh, Safa bagus. Safa, Kiki. Safa, ayo bantu Safa. Ya, Safa. Ayo. Keluar Mas Safa. Keluarkan dirimu Safa. Apa KS yang ada di biologi? Mana Safa? Audi Zahra. Ya Allah, Dinyalakan dong itu. gak tau tadi aku ketinggalan. Ayo lo. Ayo, Safa mau lihat mukanya. Ayo kenalan sama Aduh, teman-temannya. malu. Oke, KS-nya udah tahu belum? KS kita ada apa aja, Safa? Waduh, Safa. Aduh, Waduh. Safa gagal mendapatkan kuota gratis dari Kak Afnan. Nisa, Safitri, unjuk lagi siapa selain Safa. Rizkita. Siapa Riz? Rizkita. Oh, Safa udah nyala. Safa, apa aja KS-nya ya, Safa? Tahu nggak tadi? Gak tahu yang mana sih? Waduh, Safa. Yang ada reptilnya, yang ada burungnya. Yang ada burung, yang ada mikrobianya. Reptil. Itu benar. Oh iya, pintar. Yang itu deh. Entomologi, mikrobio sama Mikrobio. Oke, betul. Betul sekali. Namanya gitu, kayak kalau reptil dan amfibi kan herpetofauna. Nah, kelompok studinya itu namanya apa? Oh iya, mereka belum tahu ya. Oke. ya Rizkita tolong dibantu Rizkita. Ayo Rizkita. Kita bisa dibantu. Tahu Safa. Aku sering dengar itu tapi lupa, Kak. Apa? Biopera. Apa yo? Oh, itu mungkin dari Farah Sabrina. Boleh bantu? Mampus. Sabrina, nyalakan kameramen. Oh ya. Mati aku dia ngomong kayak gitu. Aku lihat mulutnya. Semangat Safa. Parah. Oke. Oke, udah nanti buat PR aja teman-teman yang belum nonton. Farah udah jawaban? Oke. Lihat-lihat komennya dong. Oke, mantep banget Farah, the best. Anyway guys, oke kita tutup dulu. Tapi sebelum tutup kita foto bareng gimana? Are you guys ready? Sebelum kita tutup, kita jargon dulu dong, supaya semangat. Oke, jargon kita. Salam lestari sama konservasi. Iya. Oke. Mungkin kita kasih contoh dulu. Oke. Kalau aku Kak bilang Afnan aja. Oke. Kalau aku bilang salam lestari, teman-teman jawab salam konservasi, oke? Gak usah, mungkin nggak apa-apa nggak usah di mute. Iya, di unmute aja. Kita ngomong bareng-bareng. Oke, kita contohin dulu ya Mas Hafid. Salam lestari. Salam konservasi. Oke, let's try it one more time. Salam lestari. Salam konservasi. Konservasi. Oke, applause to ya guys. Anda kalian semua. Oke, let's we take a picture. Mungkin yang ini juga foto, yang ini juga foto. Kita foto bareng ya. Mungkin ada yang mau pakai lipstick dulu? Atau Ya. bedakan gitu? Saya pakai spidol dulu aja lah. Oke, foto. Siap. Hana. Set. Oke. Lagi. Kedua. Hana. Set. Terakhir. Gini. Kayaknya gimana kayaknya? Gimana? Gini aja. Sini Dana masuk. Nah, gini perkenalkan. Sini. Sebentar ya, ini ada yang mau masuk kamera lagi. Siapa? Berarti itu Nah. gesernya Gaya Hima Bio aja. Hima Bio. Satu. Isu foto Su, masuk Linda. Oke, dari ulang ya. Oke.
sabar. 1, 2, 3. Satu lagi. Slide selanjutnya belum dong anak-anak. ada 2 slide. Allahu Akbar. Bentar, oke. Itu siapa yang sama 1, 2, 3. Iya. Nice banget. Lagi atau udah nih guys? Terakhir, 2 terakhir. 1, 2, 3. Lagi, terakhir, slide sebelah sana, no. Anak-anak yang sebelah sana belum dapat. 1, 2, 3. Udah, oke. Oh ya, ini kenalin wakil baru kita. Beda-beda organisasi biasa. Kita adalah spesies yang terancam, guys, yang cowok-cowok. Ini juga tinggal segini, tapi nggak apa-apa. Gue mau tutup dulu. Dah. Udah salam. Oke. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Mas Hafid, terima kasih atas penyampaiannya. Teman-teman jangan lupa jika tertarik gabung Ormawa, boleh banget. Oke. Jangan lupa untuk bergabung ke Ormawa yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Jangan lupa juga ngisi presensi. Hari ini ada 3 sesi. Betul kan ya, ada 3 sesi? Iya. Ada sesi prodi, mahasiswa prestasi, dan Ormawa. Jangan lupa ngisi. Tugasnya juga jangan lupa dikumpulin gitu ya, di IG, yang dimasukin ke Google Drive gitu. Semangat P2K, dikit lagi selesai, dikit lagi sudah siap menjadi mahasiswa baru Universitas Ahmad Dahlan. Sukses selalu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys, love you. See you in Ahmad Dahlan University. Habis ini ngapain ke Afnan? Habis ini kita langsung pada pergi satu-satu atau ada yang mau ngobrol-ngobrol kali? Mungkin. Ada yang mau ngobrol-ngobrol? Bun, mau nggak? Mau nggak? Iya, itu di sini ada Mia, ada Mbak Firda, ada Mbak Erlinda, ada Mas Izus, sebelah sana. Kak, Apa? Ya? aku mau nanya. Oke, aku jawab. Tadi kan ada komunitas ya? Itu cara gabungnya gimana? Oh, langsung gabung aja nanti, Mas. Iya. Nanti ada perekrutannya dia. Betul, nanti ada perekrutannya. Oke, Gitu. makasih Kak. Sama sih dari komunitas dan kelompok studi nanti langsung ada perekrutannya. Biasanya kalau Ada sudah nanya mulai itu. masuk, Ada nanya lagi. ada lagi nanya. Kak Huhu baru kepikiran, oke nggak apa-apa. Kak, gabung HMPS itu harus di semester 2 ya. Jadi gini teman-teman, kalau di biologi, iya jadi semester 2. Tapi teman-teman, don't worry, be happy gitu. Kita tetap buka magang, jadi magang HMPS nanti teman-teman dapat sertif yang bisa nanti apply untuk teman-teman gabung di organisasi lainnya. Misalnya teman-teman habis magang di HM, mau lanjut di HM, alhamdulillah. Tapi kalau mau lanjut ke BEM atau ke DPM atau lain sebagainya, teman-teman sudah ada sertifikat magang dari HMPS biologi. Jangan-jangan loh ada. Ada lagi? Nah. Iya, yang BEM. Dari BEM. Nah, ini Mbak Firda yang mewakili dari biologi ke BEM. Jadi teman-teman boleh gabung organisasi apa aja. HM, BEM, DPM, gitu. Di sini masuk juga DPM kan. Nah, Ini bisa lewat sini loh, Dim. nah ini sepaket HM, BEM, DPM. Jadi tinggal pilih aja, yang penting teman-teman aktif organisasi. Pilih HM ya guys. I love you. HM ya guys. HM guys. Seru sih kalau kita IMM. Masuk. Gabung Ormawa. Tuh, jadi Baru 2020 gabung Ortom. DHM aja. Gabung Ormawa Ortom. Di kantin. Pasti. Makhluk kantin. Anak sekre dan kantin. Anak sekre, anak kantin. Anak hits. Semua.
Kids kantin Adi. Lapar ke kantin, tidur ke sekre. Teman-teman kalau mau nanti kalian misalnya lagi pengen Meet up. habis minggu pengen salah satu orang yang mau maju Betul. atau mau misalnya Belum. kalian orang yang Betul sih. jadi ketua angkatan. Iya, tahun kita tuh ketua angkatannya Mas Dimas. Iya. Terus habis itu ketua angkatannya di bawahnya lagi itu ada namanya Dede. Tuh, nah, angkatan kalian nih ketua angkatannya siapa? Mungkin Surya, Ihsan, Afnan, siapa lagi yang Nggak baru harus sebut? cowok ketua angkatan. Ilham, Ahmad, atau kita baru lagi Safa, cewek, nggak apa-apa. Karena nanti ke depannya kita bakal ada ketua angkatan untuk mengkoordinir teman-teman. Jadi kalau mau ada event bakar-bakar, makan bareng, ke pantai bareng, betul. Betul banget gitu. Masuk kamera Mbak Ana, Allahu Akbar. Keperasaan ya Allah. Nanti kita masuk TikTok lagi kayak ikat pinggang itu. Waduh, bahaya. Jangan direkam ya, guys. Jangan direkam. Itu mahasiswa lama sekali. Jangan direkam, guys. Kita nggak main ikat pinggang kok. Udah. Oke, aku tinggal ya teman-teman. Jadi kalau mau ngobrol lagi ya nggak apa-apa. Tapi roomnya udah mati. See you next time. Love ya. You.